Bentar. Ya ada ya. Siapa nih yang buka? Di yang bukan dari awal di. Ya. Kami Udah dari di-record belum? kelompok 4. Saya Andi Muhammad Arung Palka. Saya Fosta Abimanyu Handaru. Saya Gisan Marnel. Saya Muhammad Irsyad Iman. Ingin mempresentasikan tentang statistika dasar. Ya, untuk selanjutnya ke slide pertama. Gue ganti. Dari kita ini materi pembelajarannya ada definisi statistik, aplikasi statistik dalam perusahaan, populasi dan sampel, statistik deskriptif dan inferensial, klasifikasi angka berdasarkan tingkat data, terus membuat frekuensi distribusi, menentukan data range relatif frekuensi dan kumulatif frekuensi, dan yang terakhir membuat histogram, frekuensi, poligon, OGIF, dan pie chart. Definisi statistik itu sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Statistika juga ilmu yang bersangkutan dengan suatu data, terdapat dalam subjek pembelajaran dan berupa fakta dan angka, yaitu data kematian, pengukuran sampel, dan lain-lainnya. Statistika merupakan cabang dari matematika juga. Statistika dalam perusahaan bisnis itu akuntansi digunakan untuk membuat audit dan estimasi pembiayaan. Ekonomi digunakan untuk kinerja ekonomi reputasi regional nasional. Keuangan digunakan untuk investasi dan manajemen portofolio. Manajemen digunakan sumber daya manusia, kompensasi dan manajemen kualitas. Sistem informasi manajemen statistik juga digunakan sebagai kinerja sistem yang mengumpulkan, meringkas, dan menyebarkan informasi ke berbagai tingkat manajerial. Pemasaran statistik digunakan sebagai analisis pasar dan riset konsumen. Bisnis internasional juga digunakan sebagai analisis pasar dan demografis. Populasi dan sampel. Populasi seluruh adalah objek yang mungkin terpilih dan keseluruhan ciri yang dipelajari. Sampel sendiri yaitu dari bagian populasi yang digunakan untuk menduga nilai parameter populasi. Statistik deskriptif dan inferensial. Deskriptif adalah statistik yang menggunakan data yang dikumpulkan pada suatu kelompok untuk mendeskripsikan atau mencapai kesimpulan tentang kelompok yang sama. Statistik referensial adalah statistik yang menggunakan data sampel untuk mencapai kesimpulan tentang populasi dari mana sampel itu diambil. Parameter statistik. Parameter menggunakan ukuran deskriptif daripada populasi, biasa disimbolkan dengan huruf Yunani. Merupakan ukuran deskriptif daripada sampel, biasanya disimpulkan dengan huruf Romawi juga. Dan selanjutnya akan dioper ke presentasi selanjutnya. Mean atau bisa disimbolkan dengan mu atau X bar, yaitu rata-rata dari data populasi atau sampel. Contoh, mean 139 tambah 140 tambah 154 tambah 154 tambah 154 tambah 155 tambah 180 tambah 192 tambah 192 tambah 196 dibagi banyaknya jumlah data itu yaitu 10 sama dengan 165,5. Dan ini adalah
tabel dari populasi min dan sampel min. Terdapat rumusnya di situ, yang mana N itu merepresentasikan number dari data populasi, dan N kecil itu adalah untuk data sampel. Kemudian median yaitu titik tengah dari data populasi atau sampel. Contoh di atas 10 data median. Maka 154 tambah 155 dibagi 2 sama dengan 154,5. Mode atau modus yaitu nilai yang paling sering muncul dari data populasi atau sampel. Contoh di atas 10 data, mode adalah 154. Mode bisa memiliki lebih dari satu nilai. Range yaitu rentang data dihitung dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, max sampai min. Standar deviasi, sigma atau S, yaitu nilai sebaran distribusi data dihitung dari min, positif dan negatif. Semakin besar nilai standar deviasi, semakin besar lebar rentangnya atau semakin tersebar. Semakin kecil nilai SD, semakin kecil rentangnya atau terfokus di nilai mean. SD juga dipakai sebagai batas kewajaran atau normal suatu sebaran. Standard deviation merupakan nilai akar dari varians. Ini adalah rumus dari S atau standar deviasi. Kemudian varians atau sigma kuadrat atau S kuadrat yaitu nilai kuadrat dari standar deviasi. Mirip dengan SD, varians juga menyatakan nilai positif sebaran dari mean. Kuadrat digunakan untuk mempositifkan nilai negatif dan positif, tapi memberikan dampak sensitivitas yang lebih besar untuk nilai yang semakin besar. Skala pengukuran data. Skala nominal adalah skala yang semata-mata hanya untuk memberikan indeks atau nama saja dan tidak mempunyai makna yang lain. Ini adalah contohnya. Kemudian skala pengukuran data. Skala ordinal adalah skala ranking di mana kode yang diberikan memberikan urutan tertentu pada data, tetapi tidak menunjukkan selisih yang sama dan tidak ada nol mutlak. Dan ini contoh skala ordinal. Skala pengukuran data, skala interval. Skala pengukuran yang mempunyai selisih sama antara satu pengukuran dengan pengukuran lain tetapi tidak memiliki nilai nol. Dan ini adalah contohnya. Dan presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Ihsan. Skala pengukuran data yang keempat ada skala ratio, adalah skala pengukuran yang paling tinggi di mana selisih tiap pengukuran adalah sama yang mempunyai nilai nol mutlak. Datanya ada Yani tinggi badan 170, berat badan 70, Tesi tinggi badan 160, berat badan 60, Oka tinggi badan 150, berat badan 50, Titi tinggi badan 140, berat badan 40. Data yang dikelompokkan dan tidak. Data yang tidak dikelompokkan merupakan data yang belum ringkas ataupun data yang masih mentah. Data yang dikelompokkan merupakan data yang telah ringkas dan diatur ke dalam distribusi frekuensi. Contoh data yang tidak dikelompokkan. Ini contoh datanya ada 15, 12, 16, 21, 22, 24, 25, 23, 26, 27, 29, 28, 22, 23, 21, 31, 31, 31, 34, 34, 41, 41, 42, 42, 42, 42, 53, 54, 55, 56. Data range. Data range didapat melalui range data terbesar dikurang data terkecil. Itu 56 dikurang 12 adalah 44. Frekuensi distribusi kelas interval 10 under 20 frekuensinya 3, 20 under 30 frekuensinya 12, 30 under 40 frekuensinya 5, 40 under 50 frekuensinya 6, 50 under 60 frekuensinya 4.
relatif frekuensi. Relatif frekuensi didapat melalui cara frekuensi dibagi total frekuensi. Contoh di sini kelas interval 10 under 20 frekuensi 3 dibagi 30 relatif frekuensinya 0,10. Kelas interval 20 under 30 frekuensinya 12 dibagi 30 relatif frekuensinya 0,40. 30 under 40 frekuensinya 5 dibagi 30 relatif frekuensinya 0,17. 40 under 50 frekuensinya 6 dibagi 30 relatif frekuensinya 0,20. Kelas interval 50 under 60 frekuensi 4 dibagi 30 relatif frekuensinya 0,13. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Irsyad. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Gisan, yaitu kumulatif frekuensi. Kumulatif frekuensi didapat dengan cara frekuensi ditambah kumulatif frekuensi dari frekuensi sebelumnya. Di kanan itu ada tabelnya, yaitu kelas interval frekuensi kumulatif frekuensi. Kelas interval 10 under 20, 3, 20 under 30, frekuensinya yaitu 12, dikurang 12. Nah, untuk kumulatif frekuensinya itu 15. Nah, yang kelas interval 30 under 40 frekuensi 5, kumulatif frekuensi 20. Untuk kelas interval 40 under 50 frekuensinya 6, kumulatif frekuensi 26. Kelas interval 50 under 60 frekuensi 4, kumulatif frekuensi 30. Relatif frekuensi, kumulatif frekuensi, dan kumulatif relatif frekuensi. Kelas interval, frekuensi, relatif frekuensi, kumulatif relatif frekuensi. Kelas interval yang 10 under 20 frekuensinya itu 3, relatif frekuensi titik 10, kumulatif frekuensi 3, kumulatif relatif frekuensi titik 10. Kelas interval 20 under 30 frekuensi 12, relatif frekuensi titik 40, kumulatif frekuensi 15, kumulatif relatif frekuensi titik 50. Yang kelas interval 30 under 40 frekuensi 5, relatif frekuensi titik 17, kumulatif frekuensi 20, kumulatif relatif frekuensi titik 66. Yang under 40 under 50 relatif frekuensi 10, kumulatif frekuensi 26, kumulatif relatif frekuensi titik 86. Kelas interval yang 50 under 60 frekuensinya itu 4, relatif frekuensi titik 13, kumulatif frekuensi 30, kumulatif relatif frekuensi 1.00 atau 1. Dan totalnya itu frekuensinya itu 30 dan relatif frekuensi 1.00. Histogram. Yang kiri itu ada data, yang kanan itu merupakan grafik. Yang kiri data kelas interval 10 under 20 frekuensi 3. Kelas interval 20 under 30 frekuensi 12. Kelas interval 30 under 40 frekuensi 5. Kelas interval 40 under 50 frekuensi 6. Kelas interval 50 under 60 frekuensi 4. Frekuensi poligon. Yang kanan itu merupakan grafik dan yang kiri itu merupakan data. Kelas interval 10 under 20 frekuensi 3. Kelas interval 20 under 30 frekuensi 12. Kelas interval 30 under 40 frekuensi 5. Kelas interval 40 under 50 frekuensi 6. Kelas interval 50 under 60 frekuensi 4. OGIF. Yang kanan itu merupakan grafik dari OGIF dan yang kiri itu merupakan datanya. Kelas interval 10 under 20 kumulatif frekuensi 3. Kelas interval 20 under 30 kumulatif frekuensi 15. Kelas interval 30 under 40 kumulatif frekuensi 20. Kelas interval 40 under 50 kumulatif frekuensi 26. Kelas interval 50 under 60 kumulatif frekuensi. Dan ini merupakan contoh diagram Picard, yaitu berbentuk lingkaran.
Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 10 menit nggak tuh?